Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Baqarah dan ayat 256 dan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelum Ricci membahas mengenai tafsirnya, di sini Ricci akan membahas ayat dan artinya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian arti dari surat Al-Kafirun ayat 1-6, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, yakni janganlah kalian memaksa seseorang untuk memeluk Islam apabila ia membayar jizyah. Dan disebutkan bahwa kaum Ansor berkata, sebenarnya kami jadikan anak-anak kami itu memeluk agama Yahudi karena kami melihat bahwa agama mereka lebih baik daripada agama kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami agama Islam, maka sungguh kami akan memaksa mereka untuk memeluk Islam. Dan ketika turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan untuk anak-anak mereka dan tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah dijelaskan
jalan yang benar daripada jalan yang sesat, yakni ar-rasydu keimanan, sedangkan ya al-ghai yakni kekufuran. Dan maksud ayat ini adalah salah satu dari kedua hal ini telah dibedakan dengan jelas. Kemudian taghut kepada taghut, dan taghut yakni adalah dukun, syaitan, berhala, dan lain sebagainya, dan seluruh pemimpin kesesatan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah jelas baginya jalan keimanan dan jalan kekufuran. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Arti kata al-urwah adalah ujung tali apabila diikat dalam bentuk lingkaran yang dipakai sebagai pegangan bagi orang yang turun ke sumur atau naik darinya. Adapun yang dimaksud di sini adalah wasilah menuju keselamatan, dan arti dari al-wuthqa adalah ikatan yang kuat yang tidak ada yang lebih kuat darinya. La fisamalah, yang tidak akan putus, yakni yang tidak terlepas ikatannya sehingga tidak binasa orang yang berpegang dengannya. Namun orang yang berpegang itu akan sampai ke surga, dan tidak ada yang tak sampai menuju surga kecuali yang tidak berpegang padanya. Kemudian makna ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan setelah menyebutkan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaannya pada ayat kursi, bahwasannya tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam ini. Hal itu terjadi saat beberapa orang Ansar memaksa anak-anak mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani untuk masuk pada Islam. Oleh karena itu, dua pemeluk agama itu dan yang semisal dengan mereka harus membayar jizyah, dan mereka itu tetap di atas agamanya, tidak keluar dari agama itu kecuali atas pilihan dan keinginannya sendiri. Sedangkan para penyembah berhala dan orang-orang yang tidak memiliki agama selain kesyirikan dan kekufuran, mereka diperangi sampai mau masuk ke dalam agama Islam untuk menyelamatkan mereka dari kebodohan, kekufuran, serta kesesatan dan kerugian yang mereka sandang itu. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah SAW, dan menolong wali-walinya, akan tersingkaplah petunjuk atas kesesatan dan kebenaran atas kebatilan. Bagi orang yang mengingkari taghut, yaitu setan yang senantiasa menghiasi peribadaan kepada berhala, dan ia beriman kepada Allah Ta'ala serta mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan agama dan tali yang sangat kuat itu. Namun bagi siapa yang terus di atas kekufuran kepada Allah dan beriman kepada taghut, sama saja ia telah berpegang teguh dengan tali yang lebih rapuh dari sarang laba-laba. Allah Maha mendengar segala perkataan hamba-hambanya, dan Allah juga mengetahui segala niat-niat mereka serta amalan-amalan yang mereka perbuat secara sembunyi-sembunyi, dan Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 256 ini, orang-orang ahli kitab dan yang dihukumi semisal mereka tidak seperti Majusi dan Sabi'ah tidak dipaksa untuk masuk Islam kecuali Allah dasar pilihan mereka atas dasar mereka pilihan mereka sendiri, dan mereka harus membayar jizyah atau upeti sehingga mereka tetap dalam agamanya. Kemudian agama Islam seluruhnya adalah petunjuk, sedangkan selainnya adalah kesesatan dan kebatilan. Kemudian meninggalkan keburukan didahulukan dibandingkan berhias dengan hal yang utama. Makna la ilaha illallah adalah beriman kepada Allah dan mengingkari taghut, sesembahan selain Allah.
Ayat 1. Kun ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Kata kul di sini yang berarti katakanlah merupakan firman Allah Ta'ala dari perintahnya agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir secara khusus, yaitu kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, yang paling wajar adalah menghilangkan kata kul ini. Kata al-kafirun berarti dari kata kafaro yang berarti menutup. Disebut kafir karena hatinya itu tertutup, belum menerima hidayah Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam, maka ia adalah kafir, baik itu orang-orang musyrik maupun ahli kitab. Namun, secara spesifik, Al-Kafirun yang diajak bicara di surat Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kerjasama menyembah Tuhan secara bergantian sebagai penegasan bahwa tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembah Tuhan mereka dan tidak ada titik temu antara kemusyrikan dengan tauhid. Ayat 2, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata a'budu merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang atau fi'il mudhari. Ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa kini maupun masa depan. Menurut Ibnu Katsir, makna ma ta'budun adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang Quraisy, ajakan kafir, orang-orang kafir dalam sisa usianya. Ayat 3. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah selama kalian tetap pada kemusyrikan dan kekafiran kalian. Ayat ini diturunkan pada orang-orang tertentu, yakni kalian tidak menyembah Allah sekarang ini, dan kalian tidak akan menyembah Allah di masa yang akan datang, dan ini adalah tanda akan kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran wahyu yang diturunkan kepadanya. Sungguh telah binasa mereka itu di atas kekafiran tanpa ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 4. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ada sebagian mufassir yang menyamakan makna ayat 4 ini dengan ayat 2 dan menyamakan makna ayat 5 dengan ayat 3. Padahal jika diperhatikan kata yang digunakan akan didapati makna yang terkandung di dalamnya. Kata abattum merupakan bentuk kata kerja masa lampau, yakni fi'il madi. Berbeda dengan kata ta'budun pada ayat 2 yang merupakan fi'il mudhari. Perbedaan ma ta'budun dan ma abattum ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin. Sedangkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan kata yang sama, yakni ma'abud, menunjukkan konsistensi ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Ayat 5, dan kamu tidak pernah pula menyembah
Tuhan yang aku sembah. Perhatikan redaksi ayat 3 dan ayat 5 ini sama-sama digunakan kata ma'bud yang merupakan bentuk kata kerja masa kini dan masa yang akan datang atau fi'il mudhari, menegaskan bahwa apa yang beliau sembah tidak berubah. Said Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya agar tidak ada lagi kesalahan atau salah sangka dan kesamaran, supaya tidak ada lagi prasangka dan syubhat. Syekh Muhammad Abduh mengatakan ayat 2 dan ayat 3 ini menjelaskan perbedaan yang disembah, sedangkan ayat 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadah. Tegasnya, yang disembah lain, cara menyembah juga lain. Ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kata din artinya adalah agama, balasan kepatuhan dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy tidak memiliki agama. Sedangkan yang mengartikan din sebagai agama bukan berarti Rasulullah SAW mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini. Didahulukannya kata lakum dan li menggambarkan kekhususan karena masing-masing agama berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan. Ibnu Katsir mengutip Imam Bukhari bahwa lakum dinukum yakni kekafiran, sedangkan waliyadin yakni Islam. Said Qutb juga menegaskan, aku di sini dan kamu di sana, tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan dan tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya itu sangat jauh ya teman-teman. Sedangkan Buya Hamka menegaskan dalam tafsir Al-Azhar soal akidah, di antara tauhid mengesahkan Allah sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukan dengan syirik. Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik artinya adalah kemenangan syirik. Surat Al-Kafirun adalah jawaban tegas bahwa dalam akidah itu tidak ada kompromi. Dalam ibadah tidak boleh ada pencampur bauran. Tidak mungkin Rasulullah SAW dan orang-orang beriman menyembah berhala dan sesembahan orang kafir meskipun hanya setahun, sehari, bahkan sedetik pun, teman-teman. Karena itu adalah kemusyrikan dan kekafiran. Surat ini juga menunjukkan manhaj yang jelas dalam dakwah Islam bahwa ia tidak boleh menerima tawaran apapun yang bertentangan dengan tauhid. Dan demikianlah hendaknya seluruh dai mengambil jalan sebagai Rasulullah SAW mengambil jalan. Demikianlah surat Al-Baqarah dan Al-Kafirun ini, mulai dari ayat, terjemahan hingga tafsir, semoga semakin menguatkan tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa atlubu afan minkum. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.